Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan sore kali ini, saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir. Mari kita tidak pernah letih dan tidak pernah lelah mendoakan negeri yang kita sangat cintai, negeri Indonesia, bangsa Indonesia. Supaya negeri ini selalu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang berkah, dan selalu terjaga dalam kebaikan. Semoga hari-hari yang kita lewati di tahun-tahun politik ini tetap menjadikan kita mengedepankan arti keberkahan bagi negeri dan bangsa yang kita cintai. Semoga setiap pilihan yang kita berikan merupakan pilihan yang dihasilkan dari sebuah proses ketaatan kita, sholatnya kita, dan pemilihan yang panjang. Bukan milih secara instan, tapi kita memilih yang panjang berdasarkan petunjuk yang Allah berikan. Sampai pilihan kita bukan hanya sekedar baik, tapi pilihan kita adalah tepat untuk bangsa yang sangat kita nantikan. Bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang hebat. Dimulai dari kualitas kita memilih pemimpin kita. Semoga siapapun yang kita pilih, setelah kita istikharah yang panjang, setelah kita meminta petunjuk kepada Allah, kita tentunya memohon semoga pilihan yang kita berikan ini membawa keberkahan. Sembari kita tetap bersaudara di antara sesama anak bangsa. Kita tetap saling bersaudara sesama anak umat manusia. Pemilu itu sekali di dalam 5 tahun, tetapi persaudaraan itu terus kita berikan dalam setiap harinya. Semoga kita senantiasa paham tentang masalah semacam ini. Dan semoga Allah tetap menjaga persatuan dan keberkahan bangsa yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah mengabulkan permohonan dan permintaan kebaikan kita untuk negeri yang kita dilahirkan di atasnya. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus komunitas Islam Madinah yang semoga Allah senantiasa kuatkan di dalam komitmen menyebarkan manfaat dan menjadi tali simpul kebaikan bagi setiap orang yang berikutserta di dalamnya. Kepada seluruh para penuntut ilmu, semoga kita senantiasa dikuatkan pundak kita, dilapangkan hati kita di dalam kesabaran, dikokohkan langkah kita di dalam menapak jalan kebenaran di tengah zaman fitnah. Semoga kita senantiasa terjaga dari segala macam fitnah, baik itu fitnah yang nampak ataupun tidak nampak. Semoga kita terhindarkan dari kebutuhan, semoga kita terhindarkan dari jalan menyimpang, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam menjalankan kebaikan. Inilah yang menjadi harapan kita. Semoga kita termasuk orang yang diselamatkan pada zaman fitnah. Semoga kita tetap berkomitmen untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Karena orang yang komit terhadap sunnah, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka beratnya sunnah yang dia kerjakan menjadikan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Siapapun yang merenungi setiap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita menjadikan kita gampang untuk bersyukur. Yang menjadikan kita susah bersyukur kalau nikmat yang kita hitung itu berdasarkan nikmat yang diperoleh orang lain, maka menjadikan kita tidak akan gampang untuk bersyukur pada apa yang kita dapatkan pada kehidupan kita. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka itulah yang menjadikan hati kita mudah untuk bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan pada kehidupan kita. Allah mungkin tidak memberi apa yang kita butuhkan, Allah mungkin tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi sejatinya Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan. Betapa kita beruntung memiliki Allah. Walaupun kita sering bermaksiat, tetapi Allah tetap sempurna memberikan kenikmatan. Berapa banyak manusia bermaksiat di dalam kamar, tetapi Allah tetap mengirimkan oksigen kepadanya walaupun di dalam kamar dia sedang bermaksiat. Berapa banyak orang yang duduk di atas meja, dia mencuri uang rakyat dan akhirnya melakukan korupsi. Tapi Allah tetap sempurnakan minuman untuknya dan Allah sempurnakan nikmat untuknya ketika dia berjalan pada hari itu. Disitulah kita paham kalau Allah itu hanya memiliki sifat pemberi. Mungkin
Siapapun yang bermaksiat setelah mereka diberi, mereka langsung merasakan adab. Tapi ketika kita mendapati Allah bukan hanya memberi, Allah itu bukan hanya memiliki sifat Al-Wahhab, Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, di samping Allah memiliki sifat Al-Wahhab, maka menjadikan kita sebagai manusia, walaupun manusia terkadang mengganti setiap nikmat dengan kemaksiatan, Allah tetap sayang dan tetap menunggu setiap dari kita untuk bertobat kepada Allah, untuk menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Allah ketika memberi nikmat kepada kita. Allah memberi nikmat kepada kita bukan berdasarkan ketaatan. Kalau Allah memberikan nikmat kepada kita berdasarkan ketaatan, betapa beratnya kita akan merasakan kenikmatan dalam hidup karena kita banyak sekali meninggalkan ketaatan. Allah tidak menahan nikmat itu karena dosa. Kalau Allah itu menahan nikmat karena dosa, berapa banyak kenikmatan yang Allah tahan dari kita karena dosa kita. Tapi Allah dengan sifatnya yang sempurna tetap memberikan nikmat kepada kita. Walaupun ketaatan sering kita tinggalkan, walaupun dosa sering kita terjang, sekali lagi menunjukkan betapa sempurnanya Allah ketika sudah memiliki sifat memberi nikmat kepada setiap hambanya dan setiap makhluknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Merasakan betul hati kita, betapa beruntungnya hati kita memiliki Allah. Walaupun kita masih banyak kurangnya, walaupun kita masih memiliki banyak khilaf, di dalam perjalanan kita memberi makna pada setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga Allah tolong kita untuk bersyukur. Semoga Allah tolong kita untuk senantiasa kita berterima kasih. Semoga Allah tolong kita dan tuntun kita. Semoga kita mengganti setiap nikmat yang kita dapatkan dengan ketaatan yang kita lakukan pada perjalanan hidup kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Ada sebuah kata yang layak menjadi sebuah perenungan. Siapapun yang membenci kemaksiatan, siapapun yang membenci kematian, maka dia terkena sebuah dosa yang besar. Siapapun yang takut pada kematian, maka itu merupakan bagian dari sebuah kewajaran fitrah. Tapi siapapun yang mencintai kematian, maka dia mendapatkan keutamaan ketika Allah akan senang berjumpa dengannya. Ini merupakan sebuah kata yang memberikan kepada kita perenungan sangat dalam sekali. Disitulah kita paham manusia di dalam kehidupan ini ketika memandang kematian, kalau kita sederhanakan, manusia memandang kematian itu ya ada tiga ini. Ada yang mereka benci pada kematian karena terlalu nikmatnya dia hidup dengan kenikmatan yang dia pakai untuk maksiat dan dosa. Maka mereka menjadi orang yang sangat membenci kematian. Karena kematian itu akan memotong jalur kenikmatan yang sudah dia dapatkan dalam perjalanan hidup. Ada yang kedua, ada orang yang mereka memandang kematian dengan ketakutan. Takut karena dia melihat seluruh hidupnya yang telah dilewati dengan maksiat. Melihat hidupnya yang telah dilewati dengan dosa. Akhirnya dia takut pada kematian karena khawatir dosa itu akan menumpuknya pada kehidupan di akhirat dan menjadikan dia celaka. Orang yang benci, orang yang takut pada kematian itu wajar. Karena setiap dari kita manusia, ketika mengingat dosa, ketika mengingat maksiat, pasti kita khawatir kalau dosa itu akan menyebabkan kita belum bisa beramal lebih banyak dan belum bisa bertobat lebih serius, tapi kita sudah keburu meninggal dunia. Dan akhirnya kita khawatir terhadap kematian dan itu fitrah. Dia tidak dosa, tetapi juga tidak memiliki keutamaan berlebihan. Orang yang paling baik itu kelompok yang ketiga, yaitu adalah mereka yang senang dengan kematian. Mereka mencintai kematian karena mereka tahu kematian itu bukanlah sekedar gundukan tanah di dalam area kuburan. Tapi mereka memberi makna bahwasanya kematian itu merupakan gerbang. Dia merupakan pintu yang akan mempertemukan dirinya dengan Allah. Dan dia senang sekali kematian itu ketika menjadi pintu yang akan mempertemukan dia dengan Allah. Maka dia mencintai kematian karena di balik kematian dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun lebih senang berjumpa dengannya sebagaimana hamba itu senang berjumpa dengan Allah walaupun melewati kematian, dan dia mencintai kematian bukan karena kematiannya, tapi karena sesungguhnya di balik kematian ada sebuah pertemuan dengan Allah. Itulah yang dimaksudkan dari perkataan Rasulullah, "Faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu."
Faman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Makanya dikatakan barang siapa mereka yang mencintai berjumpa dengan Allah, Allah lebih senang berjumpa dengannya nanti. Tapi siapapun yang dia benci berjumpa dengan Allah, Allah lebih benci berjumpa dengan dirinya nanti ketika dia mati, ketika dia tidak suka berjumpa dengan Allah melalui kematian. Inilah yang menjadikan kita paham bagaimana kita meracik seluruh ilmu, seluruh informasi untuk kita konsumsikan kepada hati kita, supaya hati kita itu minimal ketika dulunya kita takut sama kematian, lalu kita belajar menerima kematian dan menjadi step by step kita mencintai kematian. Karena apa? Racikan-racikan yang didapatkan dari ilmu yang menerangkan tentang kematian semakin menjadikan kita ingin untuk mencintai kematian, karena kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu merupakan awal dari sebuah perjalanan. Dan kalau kita sikapi kematian dengan kesadaran, kita sikapi kematian dengan ilmu yang matang, maka menjadikan kita semakin tahu betapa rindunya orang yang beriman kepada kematian, karena di balik kematian ada sebuah kehidupan yang panjang. Berulang-ulang saya sering menyampaikan kepada kita semuanya, kita tidak akan pernah menemukan sensasi kebahagiaan kalau orang sudah mencintai kehidupan di balik kematian. Dan orang itu akan selalu berada di dalam kondisi kesengsaraan kalau dia mencintai kehidupan di balik kehidupan yang sempit. Nah, inilah yang menjadikan kita paham sekali. Mencintai kematian itu sebuah keutamaan. Mencintai kematian itu menjadikan Allah mencintai pertemuan dengan kita. Tetapi mencintai kematian itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Bukan sesuatu yang didapatkan begitu saja, tapi harus diusahakan. Harus ada step by step yang harus dikerjakan dan dilakukan, sampai kita mampu mencintai kematian dengan seluruh ilmu yang telah membantu kita mengenali tentang kematian itu. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Kitab ini membahas tentang perjalanan ilmu yang menjelaskan tentang semua hakikat kematian, dari proses hidupnya, dari proses menjelang matinya, dari proses matinya, sampai proses nanti menuju kepada kehidupan akhirat. Supaya kita ketika semakin memahami tentang kehidupan setelah kematian, maka kita pun tahu kematian itu adalah sebuah awal dari perjalanan panjang pada kehidupan di akhirat. Maka itulah yang menjadikan kita sekali lagi mengatakan, membenci kematian dosa besar. Takut pada kematian kewajiban yang fitrah. Mencintai kematian itu anugerah besar, karena di balik orang yang mencintai kematian ada sebuah pertemuan yang Allah cintai, bertemu dengan orang itu ketika orang itu mencintai kematian. Ketika dia paham di balik kematian adalah jembatan yang berjumpa dengan Allah. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا